yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya ingin menanyakan kata yattaqi, bahwa saya pernah mendengar kata Buya yang namanya al-huruf talfikun lil haqiqat, bisa menipu terhadap hakikat. Nah, apa yang dimaksud takwa dalam ayat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata takwa ini kata yang paling banyak diulang-ulang, bahkan yang paling sering dalam beragama. Di masjid setiap hari Jumat khutbahnya sama, usikum wa iyaya bitaqwallah. Tetapi orang jarang memperhatikan apa sih takwa. Ketika orang mengucapkan satu kata dan dia tidak tahu maknanya, itu namanya stereotip. Artinya mengatakan sesuatu tidak tahu maknanya. Tiap hari cerita geblok, di depannya ada geblok, masih nanya mana gebloknya, berarti salah paham dong. Itu. Orang naik haji, oleh Allah disuruh membawa bekal. Wa tazawwadu, betul nggak? Tapi Allah ngasih tahu, fa inna khairuz zadi taqwa. Bekal yang paling hebat adalah takwa. Di kantong, di mana dikantonginya? Ditaruh di tas apa dikantongin takwanya? Bekal kan dibawa. Zad itu bekal. Bekalnya takwa. Jadi dikantongin selamanya. Itu ditaruh dibungkus, ditaruh koper. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Lalu apa takwanya itu? Jadi di sini takwa sendiri dari sejak dulu itu didefinisikan sesuai dengan selera masing-masing. Karena penggunanya bermacam-macam. Jadi lafaz mustarok itu karena kata itu dipakai bermacam-macam dan maknanya berbeda. Lafaznya sama. Umpamanya negara Indonesia ini ketika merdeka tidak punya bahasa persatuan, tetapi bahasa lokal semua diadopsi jadi bahasa nasional. Maka bahasa kita menjadi kaya raya, kosakatanya luar biasa. Untuk menyebut nama diri saja bisa reang, bisa isun, bisa beta, bisa hamba, bisa inyong, bisa abdi, kaula, aing. Itu. Nah, ketika Pak Yus, orang Sunda, itu nyuruh Kang Benu, tolong dah iya, Kang, iya di mobil dicokot. Kalau Pak Yus bilang suruh nyokot mobil, itu mananya pasti bukan digigit kan, tapi diambil. Tetapi ketika nyokot tempe bisa dimakan, bisa itulah persoalannya. Itu tempe di dapur dicokot, ya digegel bisa dibawa juga bisa. Itu namanya lafaz mustarok. Nah, itulah nasib kalimat takwa seperti itu. Makanya kita melihat dulu yuk umat Islam di dunia, karena melalui kitab kuding yang kita baca itu seperti definisi yang baku bahwa takwa itu adalah al-imtitsalu li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu persoalannya. Yang jadi pertanyaan ialah, mungkinkah ada orang yang sanggup melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah? Apalagi kita, malaikat saja ada penyangkalan kok. Malaikat pernah menyangkal kok. Percaya enggak? Malaikat juga pernah menyangkal.
ketika disuruh sujud kepada Adam, apa bilangnya? Ngapain bikin manusia nantinya gulet, nantinya banjir darah, ngerusak. Nggak cukup kami saja yang selalu bertasbih. Ayo nyangka kita balikin ke. Sampai akhirnya ditampak nih Gusti Allah, qala inni a'lamu ma la, iya, aja kayak bacot ya, masa paham masih aku kan gitu bahasa Jadro. Ya kan seperti itu. Nah, jadi kan tidak mungkin ada, padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah menjelaskan di ayat surat pertama setelah Fatihah, namanya surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Kitab itu Alkitab, bukan Al-Quran ya, Alkitab ya. Kalau Al-Quran kan hudan linnas. Kalau Alkitab kan hudan lil mutakin, beda dong. Siapa orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah, alladzina yuqimuna sholata. Yaitu pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi dulu. Mereka orang yang punya platform, yang punya visi dan misi, yang punya program, yang punya target, yang punya tujuan, yang punya cita-cita. Al-ghaib. Al-ghaib itu adanya di dalam konsep-konsep besar. Orang-orang yang punya konsep besar. Konsep besar itu gaib, nggak bisa kelihatan. Semua yang ada ini adalah kelanjutan dari kelahiran di dalam alam konsep, dalam imajinasi. Manusia namanya imajinasi, kalau Allah namanya iradah. Sebelum kita membuat suatu hotel, apa yang paling tertinggi itu namanya di Cirebon tuh? Avita, Ason. Ya Avita dong, kalau bisa tinggi mah. Avita, sudah mah. Sebelum itu menjadi bangunan, ketahuilah itu makhluk itu tuh sudah tercipta lebih dahulu di dalam imajinasi seorang arsitek. Betul nggak? Setelah itu baru dikatakan, baru dikeluarkan dengan kata-kata, dengan gambar, dengan hitung-hitungan, kan begitu. Makanya Allah juga sama. Innama amruhu idza arada syai'an. Tuhan itu ketika menghendaki sesuatu, itu semuanya, segala urusan ada dalam iradah Allah. Nah, untuk menjadi ayyakula, dikatakan, maka terjadi. Kalau tidak dikatakan ya tidak terjadi dong. Ya dikatakan dalam artinya dibuktikan dengan gambarnya, dengan bangunan segala macam. Nah, makanya yu'minuna bil ghaib itu artinya orang-orang yang punya konsep-konsep besar. Ini si gaib sampai ke neraka, sorga, malaikat, bidadari. Nyungkaton je gaib mana, sepripen mana. Ketika kita masuk ke sorga, bisa melihat bidadari enggak? Jadi gaib enggak? Malaikat sampil di kanjeng Muhammad, di depan kanjeng Nabi, kelihatan enggak? Kelihatan. Ketika kita masuk sorga, kelihatan enggak sorganya? Ya bukan gaib dong. Gaib itu konsep. Gini, saya tidak bisa melihat sholat karena sholat itu konsep. Yang kamu lihat apa? Orang yang sedang melakukan sholat. Begitu orang berhenti sholat, di mana sholatnya? Ya nggak ada tuh konsep. Itu. Jadi kalau gaib itu sesungguhnya ya hanya satu, hanya Allah yang gaib itu. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi bima'na alladzina yu'minuna billahi. Sekarang saya nanya, kalau orang tidak percaya pada bidadari, ayo murtad enggak? Enggak.
Iya kan? Gimana? Ya itulah makanya penafsirannya begitu. Sudah, satu. Wa yuqimuna sholata, dan berkomunikasi secara intensif dengan masyarakatnya. Ketemu sehari 5 kali. Minggu sekali rapat bersama. Ada orang hajatan datang, orang sakit takziah, itu berkomunikasi. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang punya keyakinan yang kokoh, punya ideologi, punya konsep, punya cita-cita, ya kan? Bukan kayak pedet ke gawang garu. Dan terus dikomunikasikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang ketiga orang takwa itu dermawan, bagi-bagi duit. Maka medit mah beli ngantel kan. Mana mungkin orang bertakwa medit. Nah, serem. Nyoketem kan. Kalau mau sedekah godokan karo kandang pesawat kan dong. Dijahit sih. Ya itu. Terus setelah itu wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan juga bertoleransi dengan agama-agama lain. Bukan membenci dan membantai, tidak. Bertoleransi. Dan walladzina wa bil akhirati hum yuqinun, itu orang yang punya program jangka panjang. Jadi persoalan saya sekarang, ini definisi takwa menurut ulama. Ini Allah menerangkan takwa seperti itu. Ayo, menurut siapa? Bila ulama tapi menurut Allah. Sing dua surga siapa? Ya wis. Iya, kan gitu. Jadi definisi itu, itulah makanya kalau yang tahu. Sholat saja begitu didefinisikan. Sok, ayo sholat kayak apa? Diuji aja dulu. Benar atau tidak definisi itu. As-sholatu yaitu af'alun wa qawlun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun taslim. Perbuatan, perkataan diawali takbir, ditutup dengan, kalau ada orang naik mimbar takbir Allahu Akbar, Rasul kalian tudang tuding, terus terakhir wabil taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat bukan? Itu kan persoalannya, kita uji aja dulu. Iya, jadi mesti ditika ulang. Tapi awas, tata keramanya kita ini dalam beragama nih, jangan menyalahkan orang yang terdahulu. Paham bikin ke? Kita ini bukan menyalahkan, kita menyempurnakan. Orang bikin HP, masih ada kekurangan, disempurnakan, boleh enggak? Ya gitu maksudnya. Bukan menghina, menyalahkan, jangan salah paham. Nah ini orang belum paham, ketika saya mengkritisi Imam Syafi'i dianggapnya ngeceh. Yang beli paham beli enggak? Kadang ngomong keding nggak sih Ram? Ya gitu. Nah itulah mana takwa. Tetapi pada asal katanya bahwa takwa itu lughatan itu min asal waqa yaqi wiqayatan. Wiqayah itu mananya tindakan preventif. Maka dalam peribahasa al-wiqayatu khairum minal ilaj. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Mencegah jangan sampai sakit lebih baik daripada mengobati setelah sakit. Ya lalai ya duitnya ongkop leh. Nah makanya sikap bertakwa itu adalah orang yang punya sikap kehati-hatian. Jadi ketika orang itu keluar dari rumah dalam keadaan gelap gulita, balik lagi ke rumah ngambil baterai, itulah salah satu bukti ketakwaan. Paham nggak? Keluar rumah hujan mendung, gerimis, balik lagi ngambil apa? Ngambil payung. Anadene begitu dibuka payung berapat sobek, ya sudah, tetap dia bertakwa dong. Betul enggak? Nah itu namanya takdir. Iya, takdirnya blesak. Buka sobek. Ya kan begitu. Begitu keluar dinyalakan enggak nyala baterainya karena akinya udah baterainya udah tua. Ya, itu seperti itu. Tapi yang penting kita dalam hidup adalah berhati-hati sehingga dalam hidup ini kita dalam menempuh kehidupan sehari-hari, satu modal yang paling penting hendaknya kita selalu waspada dan berhati-hati. Hati-hati ini diterjemahkan dalam manajemen di Inggris namanya langkah-langkah
Antisipasi. Kalau begini nanti gimana? Oh, begini selesaikannya. Kalau begini nanti begini. Sampai 5 lapis gitu. Nah, itu orang berhasil. Umpamanya kita mengadakan mauludan. Karena kita take for granted langsung di lapangan kan gitu. Lah, nggak usah hujan. Ini kan bulan Agustus, mana mungkin hujan. Oke, tiba-tiba berhujan, bubar kan, gagal kan. Tetapi kalau orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar, termasuk antisipasinya. Silakan di luar, tapi ada kabel yang persiapan, colokannya disiapin, paham nggak? Begitu berhujan langsung masuk ke dalam masjid, langsung cek, langsung berlanjut, tidak berubah caranya. Paham itu? Jadi kalau ingin berhasil, cobalah Anda berhati-hati membuat program apapun harus ada langkah-langkah antisipasi. Itu sih persoalannya. Dan orang yang paling hebat di dunia dalam melakukan antisipasi itu orang Inggris termasuknya. Daripada kita mah PPK namanya. Nggak sih PPK? Iya, gampang tuh. Lah sih akhirnya bubar sudah. Jadi begini, antisipasi kalau hujan bagaimana? Kira-kira kurang dari 5 menit acara tidak berubah. Kan begitu namanya. Betul nggak? Nah, itulah makanya wa may yattaqillah. Jadi saya ingin mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullah itu takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ini adalah idiom, makna idiom. Ittaqullah itu maknanya berhati-hati. Kita sedang rerasan, sedang menceritakan kejelekan orang. Tiba-tiba yang sedang kita bicarakan datang, tutup baskom. Tutup baskom. Artinya apa? Bukan ke dapur saya tutup baskomnya, bukan artinya. Nah, ittaqullah itu artinya berhati-hatilah maknanya. Ittaqullah itu maknanya berhati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, berhati-hati, itu maknanya begitu. Bukan bertakwa kepada Allah ya, nggak jelas. Bukan melaksanakan segala, bukan berhati-hati. Seperti itu. Jadi, nah tetapi untuk anak muda, saya ada tafsiran khususnya. Wa may yattaqillah, barang siapa yang berhati-hati, yang waspada, artinya sudah masa puber, gairah seksual muncul, rasa cinta kepada ceweknya sudah muncul, kan begitu. Selagi engkau tetap bertakwa, ya kan gitu, tidak melacur, tidak jajan, ya kan gitu. Yaj'allahu makhraja, energi yang berlebihan dalam dirimu itu akan dicarikan jalan keluar oleh Allah. Namanya ihtilam. Ihtilam itu keluar mani dalam mimpi, duduk mimpi metu mani, salah pahaman Islam. Maka mimpi metu mani berarti belum metu, ngimpi baik ya. Gara-gara kamu syukur kepada muka keheran gitu ya. Iya, ngimpi metu mani nih jarang ngimpi kan gitu. Nah, percayalah, tahan dirimu, jangan pernah jajan, jangan pernah melacur, jangan pernah maksiat. Bertakwalah, masih mending kamu cari kesibukan, ya belajar yang banyak, olahraga dan sebagainya. Kalau perlu dengan puasa kan begitu ya. Tertekan, nanti Allah akan dikeluarkan oleh Allah. Rutin seminggu 2 kali ngimpinya. Nah, begitu sekali Anda melacur, jajan, kan gitu. Main kecangkingan sekali aja. Sejak Anda berzina, selesai. Sejak itu tidak mungkin Anda ngimpi lagi. Nantinya akan rindu melakukan yang kedua kali. Akhirnya berlangganan, indek pos pisan. Paham? Akhirnya kena penyakit AIDS. Mau ternyata beli? Sampai sekarang belum ada obatnya. Jangan coba-coba
sayangilah dirimu, jangan coba-coba. Punten, jangan coba-coba. Sampai sekarang belum ada obatnya, dan saya doakan mudah-mudahan obatnya jangan ketemu dulu. Untuk mengurangi kemaksiatan lumayan kan? Ya kan gitu. Itu bisa maknanya seperti itu. Ya, ya ma'asyar sabab. Ya, mau man yattaqillah ya jalahu makhraja. Gitu.